Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo para santri kelas 12. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran informatika. Tapi mohon maaf Bapak saat ini sedang ada dalam kegiatan sehingga kita menyiapkan sesi asinkronus pembelajaran dengan menggunakan video ya. Ya, bagi kelas 12 yang sudah mengikuti pembelajaran informatika sebelumnya, kita sudah belajar tentang presentasi artificial intelligence ya dan machine learning. Jadi dengan adanya AI dan kecerdasan buatan, kita bisa melatih komputer menjadi lebih personal, menjadi lebih seperti manusia ya. Dan salah satu cara untuk melatihnya yaitu dengan pemrograman. Nah, kita sudah mempelajari kemarin pemrograman C++ untuk menentukan bilangan prima dan alhamdulillah sudah selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan bilangan Armstrong ya, bilangan Armstrong. Kenapa KKA ini kecerdasan artifisial ya sangat erat dengan matematika karena data-data yang dimiliki oleh matematik akan menjadi kode bagi akan diproses ya menjadi kode oleh komputer. Nah, sehingga untuk melatih mesin itu secara personal kita memerlukan pemrograman C++ yang berhubungan dengan matematika tentunya ya. Nah, mari kita langsung saja ke pembelajaran selanjutnya menentukan bilangan Armstrong. Silakan masuk ke LMS-nya yang sudah Bapak siapkan seperti kemarin ya. Informatika, klik materi, kemudian kita pilih yang keempat, machine learning, pemrograman C++, menentukan bilangan Armstrong. Nah, pertama apa itu bilangan Armstrong? Oke, kita cek dulu nih ya. Kita tanya coba AI-nya gitu. Oke, untuk menyimpan percakapannya kita kita sematkan ya, kita login dulu. Nah, apa itu bilangan Armstrong? Nah, bilangan Armstrong adalah bilangan yang memiliki sifat unik yaitu jumlah dari setiap digitnya yang dipangkatkan dengan jumlah digit pada bilangan tersebut sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, ini yang aneh nih ya. Contoh 153. Kenapa dia termasuk bilangan Armstrong? Karena ketika di pangkat 3 kan, 1 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3, itu hasilnya kembali lagi ke bilangan tersebut. Nah, ini yang aneh ya, 153. Lalu 371. Kenapa dia termasuk bilangan Armstrong? Karena ketika di pangkat 3 kan, 3 atau pangkat 3 sampai akhir kembali lagi jumlahnya menjadi 371. Nah, pola-pola yang unik seperti inilah yang akan kita latihkan ke komputer sehingga kita bisa mencari bilangan Armstrong. Oke, mari kita lihat apa saja tugasnya. Pertama, buka website C++ yang kita menggunakan kemarin. Nah, yang ini ya. Kemudian tuliskan kode pada file berikut ini. Nah, ini ada kodenya. Oke, Bapak buatkan link dari Google Doc-nya atau kalian bisa mempergunakan link yang ada di sini ya, gambar yang ada di sini nih. Sama ininya, sama fungsinya ya. Nah, mari kita bagi dua terlebih dahulu. Kita pindahkan ke samping. Nah, kita berdampingan saja seperti kemarin. Nah, kita tuliskan. Nah, include. Ya, seperti kemarin.
kita ketikkan kode-kode yang sudah diberikan di contoh di Google Doc atau di gambar ya. Perhatikan ketika mengetikkan kode, perhatikan warna yang muncul karena warna itu akan menentukan berhasil atau tidaknya kode tersebut. Dalam hal ini kita lihat ada include berwarna oranye dan iostream berwarna biru. Apabila kita hilangkan misalnya beberapa karakternya ya. Misalnya di sini include-nya tidak memakai tanda pagar, maka tidak akan membaca kode dengan benar. Sehingga benar-benar harus tepat, titik koma, spasi, kurung ya. Nah, kemudian kita ketikkan kodenya F Armstrong, kemudian bilangan. Nah, kemudian teknik yang lain apabila ada kurung kurawal, tutup buka. Nah, kita enter maka akan kita lihat ada tab ini ya, tab kursor yang menyorok. Nah, ini adalah cara mudah kita untuk membandingkan mana kode di dalam dan mana kode di dalam dan mana kode yang ditutup ya. Jadi usahakan kita mengikuti jarak dari tab yang ada di kode contoh ya. Nah, ini kita misalnya bilangan, kemudian titik koma, initiate jumlah digit sama dengan 0 ya, titik koma. Nah, sampai bawah ya, Bapak akan percepat videonya. Oke, di sini kita sudah menuliskan kode-kode yang sudah diberikan ya, sesuai dengan contoh. Nah, oke, sudah ada initiate main dan ada return 0, artinya kode tersebut sudah ditutup. Mari kita run. Nah, kalau sudah program kita sudah berhasil, maka nanti ada teks masukkan sebuah bilangan. Nah, kita masukkan yang tadi 371. Oke, di sini diberikan perhitungannya 1, apostrof 3 itu artinya 1 pangkat 3 ya. Jadi disediakan perhitungannya 1 pangkat 3 sama dengan 1, 7 pangkat 3 sama dengan 343 dan 3 pangkat 3 sama dengan 27, jumlahnya 371. Benar bilangan Armstrong ya. Kita coba yang lain, misalnya ngasal aja deh 543 ya. Apakah benar bilangan Armstrong? Bukan bilangan Armstrong. Jadi komputer itu akan menghitung dengan tepat ya pangkat-pangkatnya seperti kalkulator. Tapi kalkulator kan dia harus satu digit gitu ya. Tapi kalau dengan program ini kita bisa menghitung langsung dengan cepat ya. Jadi 543 itu adalah bukan bilangan Armstrong. Kemudian tadi kita lihat 153 1634. Apakah terbaca oleh program ini sebagai bilangan Armstrong juga 153? Oke, benar ya, 153 adalah bilangan Armstrong. Coba kita carilah 10 bilangan Armstrong lain misalnya ya. Kita mintakan Gemini untuk mencari bilangan Armstrong lain. Nah, ini ada nih. Oke, kita coba sekarang 8208. 82, maaf. 8208. Benar? 8208. Apakah termasuk bilangan Armstrong? Apakah dibaca? Oke, benar. 8208 adalah bilangan Armstrong. Oke, kode kita sudah berhasil. Nah, Bapak tidak ingin kalian berhenti di sini untuk mengagumi kode yang sudah kita buat ya. Bapak ingin kalian membuat aplikasi yang benar-benar fungsional ya.
Nah, bagaimana cara kita membuat aplikasi fungsional untuk menentukan, untuk memasukkan program ini ke aplikasi. Aplikasi itu cirinya ada input dan output ya. Kalau ini kan hanya kode saja gitu. Jadi tidak berupa aplikasi. Nah, kita akan mempergunakan Canva. Dalam hal ini Bapak minta kalian mempergunakan Canva yang Gmail biasa. Sekali lagi Canva dengan Gmail biasa ya. Karena fasilitas Canva AI yang di sini ada codingnya, ada bantuan untuk membuat kodenya, hanya terdapat di Gmail biasa. Tidak ada di email belajar ID. Nah, kita akan membuat aplikasi dari kode tadi, dari coding tadi ya, dengan menggunakan Canva AI. Nah, silakan kalian masuk ke Canva AI, kemudian di sini ketikkan, pilihkan code for me. Oke, kemudian masukkan kode ini. Nah, ya, kita buat perintah seperti ini. Buat aplikasi untuk menjalankan program bilangan Armstrong berdasarkan coding di atas ya. Ada input, output untuk memasukkan angka dalam kotak terpisah dan hasilnya. Berikan animasi sparkling star jika angka yang dimasukkan adalah bilangan Armstrong dan peringatan merah, misalnya peringatan merah tanda silang merah ya. Tanda silang merah jika kombinasi salah. Buatlah sederhana tapi elegan. Nah, ini adalah perintah yang akan kita pergunakan. Nah, jadi kita masukkan dulu kode yang sudah diketikkan di atas yang C++, kemudian masukkan perintah ini ke dalam Canva AI. Sekali lagi, Canva ini AI ini yang untuk kode hanya ada di Canva dengan Gmail biasa, tidak ada di Canva belajar ID. Dan kita biarkan Canva bekerja dan berpikir. Oke. Jadi kalian tidak harus pusing-pusing sekarang membuat aplikasi itu, menguasai aplikasi lain ya. Dengan Canva saja sudah bisa terbantu itu untuk membuat aplikasi yang fungsional. Nah, dia membuatkan kita, oke, Armstrong number. Masukkan angka untuk mengecek bilangan Armstrong. Contoh 153. Cek. Wow. Langsung dikasih animasi sparkling star ya. Dan perhitungan yang sesuai dengan coding yang kita berikan tadi. Coba kita berikan angka acak 5, 4, 6. Nah, tanda silang merah dan 546 bukan bilangan Armstrong. Sangat menarik bukan? Kita coba lagi dengan angka yang lain. 407. 407. Cek. Wow, bilangan Armstrong ya, sudah tepat. Angka ngasal 786 misalnya. Wah, asik dong. Ya, tidak usah kita menguasai HTML, JavaScript ya, hanya dengan bantuan Canva AI saja kita sudah bisa membuat aplikasi yang fungsional ya, yang sudah berfungsi. Bagaimana cara kita membagikannya kepada orang lain? Caranya klik use in design, kemudian klik website. Oke, kita berikan di sini bilangan Armstrong ya. Kita berikan di sini namanya bilangan Armstrong. Kemudian publish website dan namanya kita biarkan saja atau mau disingkat dirubah, dikasih nama misalnya ya, bilangan Armstrong Dedi misalnya. Nah, asalkan dicentang oleh Canva-nya berarti bisa dipublish. Kita publish. Oke, website kita sudah jadi. Nah, kita coba sekarang dalam bentuk website. Apakah berjalan? 1, 5, 3.
Wah, jalan ya. Dan 456 misalnya. Ya, aplikasi kita sudah berjalan. Oke, ini adalah hasil tugas kalian. Tolong nanti link yang ini dikirimkan melalui Google Chat ke email Bapak. Oke, Bapak yakin kalian bisa untuk mengerjakan tugas ini. Jangan lupa apabila ada yang ingin kalian tanyakan langsung saja ya disampaikan di Google Chat Bapak. Semoga kita bisa lebih banyak berdiskusi dan eh, lebih banyak insight ya dalam mempelajari coding ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.